spiritual disiplin atau disiplin rohani. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan dari Kak Endi, ya. Ada 3 hal yang Kak Endi bagikan buat kalian tentang disiplin rohani. Mengapa disiplin rohani itu penting buat kita? Yang pastinya intinya disiplin rohani itu penting karena apa? Disiplin rohani itu untuk pertumbuhan rohani kita pastinya. Dan 3 hal mengapa disiplin rohani itu harus kita miliki. Yang pertama Kak Endi bilang bahwa karena kita adalah manusia roh. Karena kita adalah manusia roh. Oleh karena itu roh kita bukan cuma jasmani kita aja yang butuh makanan, roh kita juga butuh dikasih makan. Oke? Supaya roh kita sehat. Karena mungkin hari-hari ini ada banyak roh kita yang mulai tidak sehat, mulai galau rohnya ya. Makanya perlu yang namanya disiplin rohani. Yang kedua, kenapa kita perlu yang namanya disiplin rohani? Agar supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Bicara tentang pencobaan, bicara tentang dosa, ada banyak hal di sekeliling kita. Kita dikelilingi dengan yang namanya ujian, pencobaan. Kita dikelilingi yang namanya dengan dosa. Sehingga spiritual disiplin atau disiplin rohani itu dapat menjaga kita sehingga kita tidak gampang. Namanya anak muda ya, kita muda di dalam segala hal. Muda yang jatuh dalam dosa, itu akan menjaga kita sehingga kita tidak mudah atau tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh yang namanya disiplin rohani? Kayak yang dibagikan kepada kita minggu lalu bahwa karena apa? Itu dapat membagari kita, itu menjadi pagar buat kita, oke? Nah, dan pagi hari ini saya mau berbagi buat kita tentang disiplin rohani. Penting apa tidak? Sangat penting buat saya bicara tentang disiplin rohani. Kita belajar dulu slide selanjutnya. Disiplin artinya ini saya ambil dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Disiplin artinya adalah sikap taat dan patuh terhadap peraturan atau norma yang berlaku serta kemampuan untuk mengendalikan diri dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuannya. Artinya disiplin rohani kita ini punya tujuan. Kita melakukan disiplin itu semuanya punya tujuan. Dan firman Tuhan pengertian ini mengatakan bahwa bicara tentang disiplin, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kepatuhan. Itu mungkin di dunia luar sekuler atau tempat mungkin di mana kita tinggal, berada, bekerja, sekolah, pasti ada aturan-aturan yang tertulis ya di sana yang harus kita patuhi. Dan penjelasan ini berkata bahwa kita harus konsisten. Artinya kita mau disiplin bukan cuma untuk satu hari ini, tapi besok kita tinggal. Tidak. Nah, kita masuk kepada disiplin rohani. Disiplin rohani di sini adalah saya bagi beberapa hal juga bahwa praktek berulang-ulang dilakukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hampir sama ya. Satu yang kita lakukan secara konsistensi, artinya kita melakukannya secara berulang-ulang. Nggak mungkin cuma kita lakukan satu hari ini. Bicara tentang doa, kita nggak mungkin berdoa, cukup aku berdoa hari ini. Tidak. Tetapi itu kita harus mengulangnya. Daud aja berkata 7 hari dalam 1 hari dia memuji-muji Tuhan. Artinya sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Dan saya katakan bahwa bicara tentang disiplin rohani ini, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus lakukan. Oke? Dan selanjutnya untuk apa? Agar supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita, yuk belajar dari Alkitab. Ini berisi tentang apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya disiplin rohani akan mengarahkan kita, akan menjadi satu jalur jalan buat saya dan saudara. Agar supaya kita punya kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak gampang dan tidak mudah. Dan selanjutnya, disiplin rohani juga adalah kebiasaan yang akan membantu kita untuk memperdalam iman dan membangun kekuatan rohani kita. Ketika kita hidup dalam disiplin rohani yang benar, penjelasan di sini berkata bahwa untuk apa kita semakin di dalam memperdalam iman kita kepada Tuhan. Kita nggak mau menjadi anak muda memiliki iman yang cetek. Artinya apa? Cuman datang, setor muka aja gitu ya. Oh aku datang, aku hadir. Tidak. Tetapi kita harus masuk di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus masuk di dalam apa?
iman kita kepada Tuhan. Artinya gini, ketika kamu menangis, kamu bukan menangis lagi tentang kesedihanmu, tentang patah hatimu, kamu nangis tentang masalahmu. Tapi satu saat kamu harus sampai di titik, ketika kamu air matamu keluar, kamu menangis karena ucapan syukur. Amin. Itu namanya spiritual disiplin. Kamu akan masuk ke pencapaian seperti itu. Dan selanjutnya, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa disiplin rohani. Dan terakhir saya bagikan bahwa disiplin rohani itu artinya kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Kalau kita selaras atau kita sehati dengan teman yang ada di samping kita, mungkin dalam satu komunitas kita, pastinya kita akan sampai kepada tujuan dengan baik. Demikian halnya saya dan saudara. Bicara tentang disiplin rohani, kita harus, itu akan menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Sehingga kita akan dengan mudah dan dengan dengan penuh semangat kita dapat melakukan kehendak daripada Tuhan. Oke, itu penjelasan tentang disiplin rohani. Dan kita mau melihat ada hal penting yang saya rindu bagikan buat saya dan buat kita semua pada pagi hari ini. Tentang apa pandangan para Rasul Paulus tentang disiplin rohani ini. Sepenting apa disiplin rohani buat pertumbuhan kerohanian kita. Pastinya saya katakan tadi kita gak mau jadi anak Tuhan yang cetek. Jadi anak Tuhan yang kerdil. Tiap hari disiram tapi gak bertumbuh gitu ya. Karena apa? Ya kita cuman sekedar. Tapi kita mau melihat apa pandangan Rasul Paulus tentang disiplin rohani ini. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, ada 3 hal yang kita mau lihat pada pagi hari ini tentang disiplin rohani menurut cara pandang daripada Paulus. Yang pertama kita mau melihat bahwa untuk mencapai satu disiplin rohani yang benar, firman Tuhan di ayat yang ke-24 di sana berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama, berlarilah untuk apa? Untuk mendapat hadiah. Di dalam gelanggang pertandingan pasti semua orang pengen yang jadi juara 1. Karena apa? Yang ada di depannya dia ada trofi, ada hadiah. Dan pagi hari ini berlarilah untuk mendapatkan hadiah. Tetapi bukan hanya sekedar kamu berlari begitu saja. Tetapi di ayat ini menjelaskan kita berlari begitu rupa. Kata berlari untuk mendapat hadiah atau berlarilah artinya, saya bagikan buat saudara mungkin di slide nggak terlalu tebel ya. Berlari di sini dia berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal apa yang ada di dalam dirimu, di dalam kekuatanmu, berlarilah semaksimal mungkin. Tidak yang santai, lele, oh hari ini tidak, besok aja, besok juga tidak. Artinya kamu berlari dengan penuh semangat, dengan cepat. Berlarilah dengan cepat. Karena apa? Tujuanmu bukan ranking 2, bukan ranking 3, bukan nomor 4, nomor 5. Tapi maunya jadi nomor 1, kamu yang mendapat hadiah itu. Jadi pada pagi hari ini saya mau bagi buat saudara. Mari berlarilah untuk mendapatkan hadiah. Jadi ada tujuan yang kita lakukan ketika kita berlari.
Dan kita berlari dengan semaksimal mungkin. Kalau mungkin minggu lalu sudah dikasih contoh. Bicara tentang disiplin rohani, mungkin ada berdoa, ada puasa, ada ibadah, ada macam-macam. Yuk kita mau belajar hari ini. Kita mau belajar berlari dengan sekuat tenaga kita. Dengan sekuat kekuatan kita. Dan berlarilah bukan dengan santai. Kita udah biarin aja yang teman-teman kita udah lari duluan dan kita dadah bye-bye gitu. Tidak. Yang penting aku sampai. Tapi kamu sampai mungkin. Tapi banyak sekali waktumu yang akan terbuang. Kamu tidak akan mendapat apa yang namanya hadiah. Jadi disiplin rohani kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapat mahkota kehidupan. Untuk mendapat yang namanya hadiah. Bilang kiri kananmu dong, larilah begitu rupa. Yuk bilang kiri kanan, yuk berlarilah untuk mendapat hadiah. Entah kamu, entah aku. Ya, gitu ya. Tetapi saya mau katakan, ini bukan berlari yang biasa. Tapi firman Tuhan berkata, berlarilah dengan begitu rupa. Artinya kamu bukan lari sembarang kamu berlari. Kalau di sini ada atlet lari, ada? Pastinya ada ya. Ada atlet lari di sini. Pastinya kamu akan berlari sesuai dengan aturan yang ada. Bukan berlari dengan santai, bukan berlari dengan lenggok-lenggok gitu seperti itu. Tidak, itu kamu boleh di atas di tempat fashion, oke seperti itu. Tapi kamu berlari dengan adanya aturan yang ada. Kalau kamu berlari tanpa aturan, akan didiskualifikasi. Kamu belum sampai udah dikeluarin dari arena lari gitu ya. Tapi kamu berlarilah dengan baik, berlarilah dengan cantik. Rasul Paulus berkata, mari kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dengan cantik, dengan aturan, dengan ada aturan-aturan yang ada. Di dalam disiplin rohani, aturan kita adalah apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Elohimers, mari berlari dan demikian rupa. 1 Timotius 4, kalau boleh lihat. 1 Timotius 4 ayat 8 di sana berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bayangin, untuk latihan jasmani kita aja, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, benar atau tidak? Makan makanan yang sehat, kita berusaha lakukan pokoknya paling tidak nggak ada celah gitu ya. Apalagi untuk hal rohani. Untuk roh kita. Yuk, lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik ini seperti minggu lalu kayak dibilang. Kita harus mengorbankan waktu kita. Waktu yang akan kita korbankan mungkin. Kalau bicara tentang orang berlari gitu ya. Orang di dalam arena pertandingan. Sebelum dia masuk di dalam arena lari. Pastinya. Dia nggak tiba-tiba lagi duduk seperti ini, seperti kita segini. Tiba-tiba, ayo ikut lomba lari. Tiba-tiba kita, saya yang mau ikut lomba lari. Kamu tanpa latihan, kamu tanpa berpikir panjang. Tidak. Harus ada yang kamu lakukan sebelumnya. Kamu persiapkan sebelumnya. Dan lagi, ayo kita berlari untuk mendapatkan hadiah. Ini cara pandang Paulus. Dan kita mau lihat yang kedua. Di dalam disiplin rohani, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua firman Tuhan berkata di ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya di dalam segala hal. Jadi yang kedua adalah menguasai diri. Ketika seorang berlari, dia sudah berlari begitu rupa di dalam arena pertandingan. Yang kedua masuk di mana? Kamu harus belajar menguasai diri. Coba kalau kamu gak bisa menguasai diri, ketika kamu sementara berlari, tiba-tiba ya ada yang panggil, Feni, kamu gak bisa menguasai diri karena apa? Kamu euforia, aduh aku jadi seseorang hari ini. Dadah bye-bye, kita berhenti, iya I love you. Ini sementara di arena pertandingan. Ketika kamu gak bisa menguasai dirimu, kamu ketinggalan. Jika firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu di dalam segala hal. Bicara menguasai diri,
arti dari menguasai diri di sini yaitu menghindari tindakan yang jahat. Oke. Dan yang kedua, menahan diri. Dan yang ketiga artinya menguasai diri harus dengan kepala dingin. Harus dengan kepala dingin. Contohnya gini, ketika kamu mau berdoa, tapi kamu lagi panas kepalanya, kamu lagi marah, kamu lagi emosi, sehingga doanya mulai berkata, Tuhan biarlah dia kecelakaan, Tuhan biarlah dia gini. Akhirnya apa? Doa kita hanya mengutuk. Waktu kamu tidak bisa menguasai dirimu, kepalamu lagi emosinya lagi naik-naiknya. Kamu gak bisa melakukan disiplin rohanimu itu dengan baik. Benar atau tidak? Kamu disuruh lagi dimarahin mamamu, dimarahin papamu, disuruh baca Alkitab. Kamu lagi emosi, gak bisa. Kita bisa. Contoh ya, membaca Alkitab itu kamu gak akan bisa membaca Alkitab dengan baik. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Itu firman Tuhan berkata, gak ada ya di slide. Jadi jadilah tenang. Artinya jadilah tenang, kamu dapat menguasai dirimu dengan baik. Supaya kondisimu lagi stabil, lagi baik. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kamu dapat menyembah Tuhan. Kamu dapat apa lagi? Kamu dapat beribadah. Mungkin waktu kamu masuk di dalam gedung gereja ini hatimu lagi bergejolak. Lagi panas hatimu. Yuk, kamu mulai berdiam diri. Supaya apa? Kamu dapat melakukan disiplin rohanimu dengan baik. Dan kita mau melihat disiplin rohani juga apa? Menghindari tindakan jahat. Menguasai diri. Ada banyak hal-hal yang jahat terjadi hari-hari ini yang dilakukan oleh anak-anak muda. Bahkan mungkin ya hari-hari ini dari anak yang masih kecil. Karena apa? Dia tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Bicara tentang menguasai diri, ini adalah bagian dari apa? Buah roh. Pengendalian diri. Jadi untuk memperoleh penguasaan diri, kita butuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Agar supaya kita dapat menguasai diri kita. Roh Kudus itulah yang akan mencengkram roh kita dengan baik. Sehingga apa? Menghindari dalam diri kita untuk melakukan kejahatan. Ketika kepala kita mulai panas, akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan kejahatan. Ketika kamu disakiti, ketika kamu mungkin dibully, dan lagi panas-panasnya kepala kalian, lagi membara emosi kalian, akan sangat mudah buat kita melakukan yang namanya kejahatan. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, buka hati kita agar supaya Roh Kudus mencengkram roh kita dengan benar. Izinkan dia bekerja dalam hidup kita sehingga apa? Akan mudah buat saya dan saudara untuk menguasai diri. Dan yang ketiga, kita mau melihat yang ketiga, apa yang pandang Paulus tentang disiplin rohani. Ini yang ketiga kita mau melihat di ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ayat 27 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang ketiga, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Nah, ini yang namanya disiplin rohani saya katakan. Yaitu ada latihan. Minggu lalu Kak Hendi di bagian terakhir sempat ngungkapin bahwa bicara tentang disiplin rohani itu perlu dilatih. Nah, bicara melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Seorang pelari dia akan melatih tubuhnya agar supaya dia menang di dalam arena larinya dia. Bahkan firman Tuhan di sini berkata sehingga seorang petinju dia nggak salah pukul. Dia nggak bakal salah pukul. Kalau dia salah pukul pastinya akan didiskualifikasi.
Kalau mungkin kalian beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya, seorang artis Randy Pangalila ya, kalau kalian lihat ya, dia main apa itu ya, boxing atau apa itu ya, main tinju. Dia berjatuh berkali-kali ya. Dia dipukul bolak-balik, tapi akhirnya dia bisa bangkit, dia bisa menang. Saya katakan, tanpa latihan, dia tidak akan bisa mengalami yang namanya kemenangan. Bicara latihan, itu kita akan lakukan setiap hari, kita akan lakukan terus-menerus dan terus-menerus. Dan bicara tentang latihan, bicara tentang yang namanya waktu juga. Kadangkala kenapa kita gagal di dalam disiplin rohani? Karena kita berpikir seperti ini. Doa itu harus 2 jam. Baca Alkitab itu harus 3-5 pasal. Akhirnya kita gagal total. Saya mau berbagi buat kalian ya, tapi ini ya rahasia keluarga, saudara ya. Saya buka dulu ya. Nah, ini saya punya catatan khusus. Sampai Alkitab saya itu sampai berwarna kayak gini. Jadi ini adalah kitab Amsal. Kitab Amsal. Jadi kami melatih kami di semua, ada tulisan di sini. Start 10 bulan 7 2020. With kids, sama anak-anak. Anak-anak saya ada di sini. Nah, kami belajar melatih disiplin rohani dengan membaca kitab Amsal. Karena Amsal itu ada 31 pasal, jadi bisa mulai dari, yuk kita start tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bergerak begitu indah. Begitu indah karena apa? Ada warnanya, jadi saya bergerak begitu indah. Tiba-tiba saya lihat karena setiap hari kan dicatat, kamu dapat apa? Karena ini saya belajar melatih disiplin rohani ini, karena anak kami yang ketiga, sedikit kesaksian anak kami yang ketiga, dia kan dia istimewa sehingga dia bisa belajar baca itu nanti full, dia bisa belajar baca itu kelas 2 SD. Jadi naik kelas 2 dia bisa full karena dia ada istimewanya. Jadi dia itu bermasalah dengan huruf B, P, D, P, Q itu bisa kebolak-balik sama dia. Nah, satu saat kami lihat mujizat di tahun 2020 kali ya. Kami lihat mujizat dia bisa baca. Akhirnya yuk kita belajar baca, kita mulai dari belajar baca Alkitab. Mulai dari kitab Amsal. Tapi kita melihat disiplin harus dikerjakan terus-menerus. Tiba-tiba di pasalnya yang ke-15 terhenti. Mereka semua sudah stop. Kan sudah mulai beraktivitas kan ya, Saya lihat di sini, pas di pasal 16 kok sudah nggak ada catatan. Ya kan tiap hari saya catat. 16-nya, berarti kita berhenti di pasalnya yang ke-15. Baru setengah perjalanan. Harus dilatih kan? Mau ngulang lagi. Nggak gampang. Pasti tunggu lama, ntar lama gitu ya. Nantilah. Saya mau bagi buat saudara. Melatih itu. Nggak perlu kamu harus satu hari satu pasal. Kalau Amsal kan sebenarnya pendek-pendek tapi ada juga yang panjang ya. Yuk belajar dari hal-hal yang kecil, melatih. Mungkin kamu berdoa. Mungkin Yesus kan pernah bilang sama murid-murid, aduh cuma 1 jam aja kamu kok gak sanggup berdoa ya. Mungkin kalian hari ini yuk latihlah mungkin dari hal apa? Belajar berdoa waktu makan. Kak Feni itu gampang Kak Feni. Berdoa waktu makan. Berdoa waktu mau tidur. Berdoa waktu mau berangkat sekolah. Mungkin 5 menit. Ambillah 5 menit pertamamu. Sampai kamu masuk, bertambah, kamu mulai 10 menit, 15 menit, sampai 15 menit terlewatkan, sampai mungkin masuk ke 30 menit, sampai masuk 1 jam, sampai kamu akan masuk di satu saat, di mana kamu tidak akan pernah rasanya, Tuhan, aku gak akan tinggalkan hadirat Tuhan. Saya katakan, kalau kamu sampai dibilang gini, sampai di titik kamu harus ngalami, Tuhan, ya Tuhan, izinkan aku, ku ingin tetap di sini menikmati bait. Artinya apa? Kamu sudah benar-benar bisa mengalami Tuhan. Aduh, rasanya 5 menit terlalu sedikit. Tetapi belajarlah dari hal-hal yang kecil. Contoh, ini cuma contoh ya. Ada satu video, boleh tampil ini satu video. Tapi buat saya ini lucu. Buat saya ini jadi pelajaran dan templakan buat saya. Yuk, boleh ada suaranya?
Enggak ada? Gak ada suaranya ya? Oke, oke. Sebentar. Oke, gambarnya seperti itu. Dia nggak mau makan. Didoain, dia berdoa dulu. Oke. Oke, ini saya pasang. Jadi musuh lagi dinaksir sama Koko Aceh nih guys, ayam 2 ekor guys. Oh musuh langsung mau makan guys. Coba kita kasih makan. Oh musuh mau makan. Oh lupa guys, belum berdoa dulu. Oke berdoa dulu. Ya Tuhan berkati makan ini semoga musuh sehat selalu, tidak gigit orang, tidak gigit kucing, tidak gigit anjing lain, dan semoga Koko Aceh yang sudah kasih musuh makan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Musuh makan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Oke. Istilahnya gini, inilah ya, ini kita saya nggak katakan bahwa kita harus seperti anjing. Anjing nggak punya roh ya. Oke, dia punya roh. Kita yang manusia, kita adalah manusia roh. Oke. Jadi anjing ini namanya musuh. Kami itu senang anjing, kami senang anjing. Jadi senang lihat ya kayak gini. Tiba-tiba satu saat tadi ditunjukin sama video ini. Anjingnya namanya musuh. Jadi dia dikasih 2 ekor ayam untuk dia makan gitu ya. Dia makan. Dikasih, wah, yang namanya anjing, namanya binatang udah lihat makanan langsung diterkam ya. Tapi saya tahu anjing ini adalah anjing yang sudah dilatih. Anjing ini sudah dilatih. Latihnya apa? Dilatih Tuhannya untuk berdoa sebelum makan. Oh lupa guys, belum berdoa dulu. Oke berdoa dulu. Ya Tuhan berkati makan ini semoga musuh sehat selalu, tidak gigit orang, tidak gigit kucing, tidak gigit anjing lain, dan semoga Koko Aceh yang sudah kasih musuh makan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Wow. Kasih tepuk tangan dong buat anjing ini. Oke. Keren lagi tuannya. Tuhan berkati musuh supaya musuh tidak digigit kucing lain, tidak digigit anjing, musuh tidak menggigit anjing lain. Apa? Saya belajar, saya waktu itu saya belum apa ya? Saya belum dapat tentang spiritual disiplin. Tiba-tiba saya lihat video ini, akhirnya waktu saya dapat tema ini, saya ingat satu video ini. Ini anjing ya, anjingnya dia dilatih. Udah di depan dia udah ada makanan, tapi dia nggak mau makan, sampai dia harus tangannya, si tuannya harus dipegang sama dia untuk berdoa. Dan benar, dan dia sabar waktu berdoa. Berdoanya tuannya ini bukan Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Bukan, tapi agak panjang doanya. Tuhan berkati agar supaya musuh tidak digigit kucing lain, agar musuh bisa begini. Tuhan berkati anjing-anjing. Ada lagi satu video, dia Tuhan berkati anjing-anjing yang lain yang makan dari sampah-sampah. Ada yang seperti itu. Sampai tuannya itu berdoa agak panjang. Saya bilang, anjing ini adalah anjing yang terlatih berdoa. Oke. Yang pastinya nggak boleh kalah kita dari musuh ya pastinya ya. Kalau kita udah lihat, wow, telur goreng, telur dadar langsung rock. Yuk melatih dari hal yang seperti ini. Kadang kan kita udah lihat berkat, wow, lupalah kita yang namanya mengucap syukur. Langsung aja kita terkam ya, langsung aja kita makan aja. Yuk kita mau belajar. Melatih diri kita memang nggak enak. Bukan satu hal yang mudah dan bukan satu hal yang mengenakkan ketika mungkin kita masuk di dalam latihan. Yang pastinya contohnya pemain musik, WL Singers. Gak akan bisa mereka berdiri seindah seperti ini dengan aturan dan melodi, dengan kode-kode yang ada kalau gak melewati yang namanya latihan. Melatih ini juga ada memberi semangat agar supaya kita menjadi kuat. Seorang petinju dia akan meninju dengan benar. Dia harus melewati latihan. Dan di dalam latihan itu ada aturannya. Kamu gak boleh makan ini, kamu gak boleh makan ini. Ada aturan-aturan yang ada. Butuh yang namanya latihan. Demikian halnya juga saya dan saudara. Kita butuh yang namanya latihan. Dan latihan itu bukan hari ini latihan, apalagi kalau untuk olahraga ya, olahraga itu memang kita perlu membentuk badan kita itu dengan baik, itu latihannya harus terus menerus, bener gak Kak Endi? Waktu itu keluar otot, pasti latihannya gak cuma 1 kali, tiba-tiba latihan lari gitu ya. Wah hari ini lari 10 jam supaya langsung berotot, tidak.
Makanya Tuhan tuh kayak gini ya. Tuhan tuh bilang gini, doa Bapa kami tuh kayak gini, berkatilah makanan kami hari ini. Ya, berkatilah makanan hari ini secukupnya hari ini. Kenapa Tuhan gak ngajarin berkatilah makanan kami 1 tahun ini? Kenapa? Karena Tuhan mau kamu setiap hari berdoa, cari Tuhan. Kalau kamu berdoa hari ini untuk 1 tahun, firman Tuhan mungkin ya, kalau Tuhan berdoalah untuk makan 1 tahun. 1 tahun itu kamu nggak akan berdoa buat makananmu. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan, berdoa makanan secukupnya hari ini. Supaya apa? Besok kamu berdoa lagi. Besoknya kamu berdoa lagi. Besoknya kamu terlatihlah kita. Oke? Makanya firman Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok kesusahanmu lain. Artinya apa? Besok kamu tetap butuh Tuhan. Seterusnya kamu tetap butuh Tuhan. Makanya penting buat saya dan saudara melatih diri kita untuk apa? Untuk ke spiritual disiplin. Perlu melatih disiplin rohani kita. Berdoanya kita bukan cuman 1 hari berdoa kita. Ya udah aku berdoa 10 jam hari ini, tapi besok enggak. Tidak. Untuk masuk dalam disiplin rohani perlu yang namanya konsisten, oke? Bukan hanya bicara berapa lama yang kamu lakukan, tetapi kamu harus konsisten melakukan. Walaupun mungkin hari ini Tuhan 5 ayat. Oke, Tuhan gak marah, gak masuk surga, cuman 5 ayat. Aku mau 1 pasal, no. Gak seperti itu. Besok kamu mulai naik, wah Tuhan, hari ini 1 pasal. 1 pasal isinya cuman Mazmur pasal 100, cuman 3 ayat. Contoh kayak gitu ya. Wah hari ini menang 1 pasal. Mazmur 119. Tepuk tangan buat mereka yang bisa baca Mazmur 119 1 hari itu ya. 1 hari dibagi mungkin ya. Gak apa-apa kalau masuk Mazmur 119 kalian bisa bagi 4 hari, 3 hari, asal jangan dibagi selama 100 berapa hari ya, selama 100, sebanyak ayat itu, tidak. Tapi yuk belajar dari hal latihan, makanya perlu dilatih. Baik itu berdoa, baik itu mungkin ibadahmu. Ibadahmu, ya udah aku ibadah IYC 1 minggu di ibadah perjamuan aja. Yang lain enggak, pokoknya 1 minggu itu 1 bulan itu udah ketutup, enggak. Latihan, perlu ibadah juga kita perlu latihan. Puasa. Siapa yang sudah melatih puasa? Sudah ada yang mulai ikut-ikutan puasa? Gak apa-apa loh. Kalian mungkin temanmu, kalau mungkin yang sekolah negeri, kan sering kayak gitu ya. Kamu gak boleh bawa makan di sekolah kan? Karena teman-temanmu pada puasa. Yuk mulai belajar, gak apa-apa. Melatih apa? Menahan nafsu, menahan makan. Waktunya makan sebenarnya. Ini untuk apa ya? Untuk prakteknya ya. Atau mungkin ada program puasa ya di IYC, mungkin ada program puasa. Yuk belajar. Kita mulai belajar, mungkin puasamu setengah hari kalau puasa beduk ya gitu ya. Cuma sampai jam 12. Saya suka nonton puasa beduk dapat 5.000. Enggak mungkin ya. Kak Niki ya, anak IYC sampai jam 12 dapat 5.000, enggak lah ya. Oke lah, sampai jam 6 sore dapat ST gitu kan. Saya lihat di apa ya, orang teman-teman kita di sana ketika anaknya berhasil gitu ya. Oke, kamu dapat 5.000. Oke, kamu dapat SD. Rewardnya kalian di surga pokoknya ya. Itu akan melatih kalian. Yuk mulai belajar. Mungkin kamu ngambil dari siang ke malam, dari siang ke siang. Gak apa-apa, bangun pagi masih minum air putih gitu ya. Bangun pagi masih minum air putih. Sampai mungkin wah lewat jam 12 sore. Lewat jam 12. Langsung lagi jam 3. Tiba-tiba mulai takjil di mana-mana. Tergoda. Akhirnya kita jam 5. Jam 6. Mulai seperti itu. Atau mungkin terakhir makan siang gitu ya. Wah aku mau start jam 3 pagi. Enak tuh. Jam 3 sore. Enak tuh. Karena apa? Kebawa tidur kan nanti ya. Jadi gak makan, kebawa tidur. Sore ke malam, wah kebawa tidur. Nanti lagi pagi bisa beraktivitas. Ntar lagi udah mau makan siang. Wah buka puasa gitu. Gak apa-apa. Kalian boleh melatih diri kalian untuk apa?
untuk mendisiplinkan diri kalian. Sehingga itu akan menjadi bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya tetapi benar-benar itu akan terpola dalam kehidupan kalian. Saya mau berbagi buat kalian. Saya itu pernah puasa, ini saking semangatnya ya. Waktu masuk pertama sekolah Alkitab, saya pernah puasa 40 hari tapi bukan gak makan ya. Jadi puasa 40 hari itu kami ada beberapa orang puasa 40 hari itu buka tutup gitu ya. Dari malam nanti sore jam 6 buka. Demikian seperti itu. Dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus seperti itu. 40 hari. Wah, waktu selesai 40 hari. Lihat makanan tuh kayak lihat harta karun. Tapi waktu mau makan gak ada pengennya. Cuman minum air putih. Aduh, langsung kenyang gitu ya. Itu saya melatih waktu itu. Akhirnya itu terbiasa. Itu jadi terbiasa. Jadi selama saya sekolah Alkitab waktu kelas 1 saya ingat. Sebagian waktu saya kehabis sama puasa. Karena apa? Melatih. Dan itu terus terlatih sampai ada masuk ke puasa 3 hari. 3 hari itu benar-benar gak sentuh makanan, gak sentuh minuman. Wah, itu puasa luar biasa. Tapi hadisnya gol. Tapi itu perlu yang namanya latihan. Oke? Oleh karena itu pada pagi hari ini saya rindu buat kalian semua. Yuk, 3 hal yang sudah saya bagikan buat kita. Yang pertama, yuk larilah dengan begitu rupa. Karena apa? Kita punya tujuan. Ya, larilah dengan cantik tanpa harus senggol kiri, tanpa harus senggol kanan. Dan waktu kamu berlari, kamu bisa menguasai dirimu dengan baik. Menguasai dirimu, itu bisa menjaga seperti menjaga kita untuk kita tidak melakukan kesalahan dosa. Menjaga kita dari serangan. Sehingga apa? Kita kuat. Kita kuat berhadapan dengan yang namanya kesesakan, pencobaan. Dan terakhir, yuk dilatih. Latihlah dirimu sehingga kamu apa? Kamu akan mencapai yang namanya disiplin rohani. Jatuh bangun iya. Tetapi itu akan membantu kita untuk masuk di dalam pertumbuhan rohani yang baik. Oke, puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagi buat kita pada pagi hari ini. Disiplin rohani akan membangun rasa kagum kita, rasa hormat kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani ke arah Kristus. Ayat terakhir, saya undang pemain musik. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Ayat terakhir saya bagikan buat saudara. 2 Timotius 2 ayat 15 bagian A. Waduh, berat Kak ayat ini. Usahakanlah bagian A. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Kita mau perkenanan Tuhan jadi bagian kita, amin. Kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus, tapi kita rindu perkenanan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Yuk, latihlah rohanimu dengan baik. Sehingga kita mulai melihat, kita akan berhadapan dengan ujian, iya. Kita akan berhadapan dengan tantangan, iya. Tetapi kamu gak akan seperti anak bayi lagi yang merengek-rengek. Aduh, aku diginin. Tapi kamu akan sampai di titik di mana kamu akan mengucap syukur atas semua proses yang kamu hadapi, amin. Disiplin rohani akan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Jadikan aku indah.